Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana warzuqna ilman nafi'a. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan belajar memaknai kitab Nurut Thalam, Syarah Nadam Aqidatul Awam. Halaman 65 Ustaz. Ya. Ya. Ya, 65 apa 63 tuh? Baru pas awal ya. ya, faslul awal. Qala al-musannifu wa syarihu rahimahumullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima fid dharaini amin ya rabbal alamin. Al-faslul awwalu fi sifatillahi ta'ala. Formula pasal yang pertama itu pada menjelaskan sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah min wajibin lillahi ashrina sifah. Nah, wa ba'du dan sesudahnya basmalah, hamdalah, sholat dan salam fa'lam maka ketahui olehmu. Ketahui olehmu dengan wajibnya ma'rifah. Nah, dari yang wajib bagi Allah. Akan apa engkau Hmm. ketahui? Akan 20. Apa ia 20? Sifatan sifat. Sifat. Hai, artinya. Wa ba'da zikril basmalati. Dan sesudah menyebutkan basmalah walhamdalati hamdalah wassalati wassalami salat dan salam fa'akululaka. Maka aku berkata untukmu. Apa kataku? I'lam. Ya, i'lam. Apa mana i'lam? I'rif wa tayakkan. Ketahui olehmu dan yakin olehmu. Ayyuhal mukallafu, wahai Ya. mukallaf. Nah, ketahui olehmu dan yakin olehmu annaha, wa sungguhnya, bukan bukan wa sungguhnya, ayyuha, Ustaz. Gak kurang kelihatan. Ya. I'lam adanya i'rif wa tayakkan. Ketahui olehmu dan yakin olehmu ayyuhal mukallafu, wahai mukallaf. Akan apa yang perlu Anda ketahui? Asyrina sifatan. Akan 20 sifat wajibatan yang wajib ianya sifat lillahi ta'ala, wajib bagi Allah Ta'ala, wajib alat tafsil atas mendetil ya. Atau ketahui olehmu di atas mendetil ya, secara mendetil. Kenapa harus mendetil? Li'annal ma'rifata wajibun ala kulli mukallafin. Ini bukan kenapa mendetil, kenapa kamu harus tahu. Nah, Ah, iya, iya, iya. kenapa kamu harus tahu dan yakin? Li'annal ma'rifah, Secara karena detail gitu. nah, kenapa kamu harus tahu sifat 20 secara mendetil? Li'annal ma'rifah, karena ma'rifah Allah itu wajib Iya. kepada setiap mukallaf. Wahzar minat taklidi dan waspadai olehmu, hati-hati olehmu dari taklid. Fayakunu imanuka mukhtalafan fi. Maka adalah imanmu itu diperselisihkan padanya iman. Masya Kalau Allah. kita pentaklid, iman kita diperselisihkan. Ada ulama yang menyatakan nggak sah, Ustaz, Mas Sanusi. Nah, Syekh Sanusi Taklid seperti menyatakan apa tuh? gimana? Taklidnya taklid seperti apa? Kita yang masih taklid aja iman kita. Iya, tapi kita ambil pendapat yang menyatakan sah. Imam Sanusi agak radikal, Ustaz. Bahasa kita radikal, keras. Keras, katanya taklid. Kenapa? Kamu percaya nggak ada Allah? Percaya, kata siapa? Kata guru saya. "Ah, itu nggak sah imannya." Nah, ah, tapi ya tergantung. Kalau kita ahli nadar. Tapi kalau bukan ahli nadar, sah. Intinya nanti di depan beliau akan menjelaskan beberapa pendapat ulama tentang imannya si mukallaf. Ya, itu. Fakauluhu i'lam di mana i'rif. Maka bermula ucapan yang musannaf i'lam dalam bait itu dengan makna i'rif. Arafa yang arifu apa yang arafu? Ini harus kita lihat Ya, kamusnya. Arif. Arifa yang arifu ya. Yang arifu. Apa ya ribu bedanya? I'rif berarti. Ya. Jadi i'lam dan i'rif sama maknanya. Eh, Kaqaulihi ta'ala seperti firman Allah Subhanahu wa taala la ta'lamunahu. La ta'lamunahu. Engkau tidak mengenal akan mereka. Allahu ya'lamu. Allah itu tahu ia akan mereka. Artinya alima pertama bermakna la ta'rifunahu. Allahu ya'rifunahu. Sama sama Ustaz. Ya. Dua-duanya bermakna arafa. Engkau tidak mengenal akan mereka, bermula Allah itu mengenal ia akan mereka. Jadi karena i'lam bermakna i'rif, falizali karena itu atba'ahun nadimu kaulahu.
menyusuli akannya ucapan i'lam oleh nazim akan ucapannya nazim biwujubil ma'rifah. Menyusul, mengikuti maksudnya guru. Ya, mengikutkan ya. Eh. Mengikutkan akannya ucapan i'lam. Sesudah beliau menyatakan i'lam masih ada biwujubil ma'rifah. Ya. Hmm. Karena ini, karena ini i'lam bermakna i'rif kan gitu Ustaz. Ya, iya. Hmm. Nah, mengikutkan akannya ucapan i'lam oleh nazim akan ucapannya biwujubil ma'rifah. Maka ketika itu wahina izin dan ketika itu fayata'adda ila maf'ulin wahidin. Maka muta'adi ianya i'lam kepada satu maf'ul. Berarti begini Ustaz, kalau alima bermakna arafah, maf'ulnya satu. Kalau alima bermakna yakin, fi'il yakin kan maf'ulnya dua. Ah, Nah, sementara di sini kan maf'ulnya cuma satu ini. Isyrina. Makanya beliau pengen bilang i'lam itu bermakna i'rif. Nah, mudah-mudahan gitu Ustaz. hmm. Ya, ini rumit juga Ustaz kita. Ini saya ini Iya, baru iya, ngaji iya. pertama. Tapi ya nggak apa-apa. Nah, kita baca 10 kali insya Allah paham kan? Iya, iya, gitu. Harus diulang-ulang terus. Iya. Qalal Fayumiyu fil Misbah. Berkata oleh Syekh Fayumi dalam kitab Al-Misbah. Ini kamus mungkin Al-Misbah. Idza kana alima bimakna yakin ta'adda ila isnaini. Apabila adalah apabila adalah fi'il alima itu dengan makna yakin. Ta'adda Iya. nisya muta'adi ianya alima ila isnaini kepada dua maf'ul. Wa idza kana bimakna arafa dan apabila ada Hmm. ianya alima tadi dengan makna arafa ta'adda ila maf'ulin wahid. Nisya muta'adiyah kepada maf'ul yang satu. Ah, di Hmm. sini berarti bermakna arafa. Apa? Ini udah kenal Ustaz, lagi bahas tauhid ya bahas nahu. Masya Allah lengkap banget Luar Syekh biasa Muhammad ya, lengkap. Imam. Wa innama abbaran nadhimu bi'lam tambihan lisami'i hanya saja mengibaratkan oleh nadim dengan i'lam. Kenapa sih harus i'lam? Kan banyak idri, i'rif kan banyak kan? Ya, ifham misalkan. Hanya saja mengibaratkan oleh nadim dengan i'lam tambihan untuk memberitahukan lisami'i bagi pendengar ala anna ma yulka ilai bahwa sungguh bahwa sungguh sesuatu yang akan disampaikan akan dianya sesuatu ilahi kepadanya si sami minal qauli itu yalzamu hifdu itu wajiblah oleh menghafalnya mah. Nah, i'lam itu berarti menunjukkan lebih penting. Kamu harus mengilmui apa yang akan saya jelaskan ke depan. Bukan hanya mengilmui kata beliau di sini malah harus dihafal. Menghafal, mempelajari, Nah, ya, kayak i'lam annahu la ilaha illallah Ustaz. eh, Nah, untuk memberitahukan kepada pendengar bahwa sungguh apa saja yang akan disampaikan akan dianya apa saja kepadanya si sami dari perkataan musannef nanti itu yalzimu hifduh wajiblah oleh menghafalnya mah. Ya. Kenapa harus dihafal? Li'annahu aslu kulli khair. Karena bahwa sungguh mayulka sesuatu yang akan disampaikan ke depan isi kitab ini itu aslu kulli khair asal dari hmm, segala kebaikan itu berkaitan dengan akidah. Ya. Ini secara paham ini secara pemahaman begitu kata beliau. aslu kulli khair. Nah, itu alasan pertama bahwa yang beliau sampaikan di depan itu penting. Wa isyaratan ila anna kasbal ilmi afdalul iksab. Nah, dan karena mengisyarahkan atau afdalul aksab, aksab jamak. Karena mengisyarahkan kepada bahwa mengusahakan ilmu itu seutama-utama dari banyak usaha. Mencari ilmu itu hal yang penting, lebih utama dari mencari yang lain. Ya. I'lam, yakini olehmu, ketahui olehmu. Jadi ada ilmunya di situ ya. Iya. Ketahui olehmu perlunya ilmu. Masya Allah. Itu lebih kurang. Ya. Walam yakul ifham. Beliau tidak mengatakan akan ifham. Pahami olehmu. Kenapa? Li'annal Hmm. amra bil fahmi yastad'i kalaman sabika. Yufhamu walam yuyaduna. Karena Hmm. perintah dengan memahami itu mendorong ia akan ada kalam yang mendahului. Yang akan dipahami akan dianya kalam. Walam yujad dan tidak didapati akan dianya kalam di sini. Biasanya kalau paham itu kan fahim tum kan gitu Ustaz guru nanya kan. Habis guru Pahim, jelaskan fahim tum. pahimna, pahimna. Fahim. Nah, ini karena nggak ada
Karena isi kitab baru dimulai sesudah iklam. Nah, karena belum ada sebelumnya, nah, makanya nggak cocok ifham. Nah, gitu kata Syekh Nawawi. Oh, mau dipahami apa belum ada. Masya Allah. Ini alasan, banyak alasannya Ustaz nih. Paham betul ya, Masya Allah kalau Ah. bahasa lama ya. Walam yakul idri dan tidak mengatakan oleh Nadim idri. Idri ketahui olehmu. Kalau kita sama aja alasannya. Idri Eh, ketahui olehmu. Kenapa? Li'annal amra bid dirayah. Karena bahwa sungguh perintah dengan dirayah. Dirayah masdar dari adri. Darayadri dirayah. Karena hmm. amar dengan dirayah. Perintah dengan dirayah yaktadi. Menghendaki ianya amar. Tahsilal ilmi alat tak ta'ani. Menghendaki ia akan menghasilkan ilmu alat ta'ani kepada pelan-pelan. Ya, jadi kalau idri seolah-olah dapat ilmunya lama banget, Ustaz. Prosesnya lama. Beliau nggak pengen lama-lama, harus cepat lah. Li'anna dirayatah hiyalah ilmul hasilu ba'da tafakuri. Karena dirayah, dianya dirayah itu pengetahuan yang hasil ya sesudah berpikir lama. Lama Oh, tafakur dapat ilmu namanya dirayah. Masya Allah. hasil hasil pemikiran lama gitu baru itu disebut ya ya. Nah, tambah ilmu lagi nih, Masya Allah. Ini banyak ceritanya ini. Walam Banyak. yakul ikra. Masya Allah. Dan tidak mengatakan oleh beliau ikra. Bacalah. Kenapa? Eh, li'annal amra bil qiraah. Karena perintah dengan qiraah baca itu menghendaki ya tahsilal alfat. Menghasilkan lafat-lafat. Jadi kalau disuruh baca takut baca doang Ustaz kali ya. Nggak paham maknanya ya. Asal baca. Nah. Aduh. Walam yakul ihfad. Dan beliau juga tidak mengatakan akan ihfad. Kenapa? Li'annal hifda saunu syai' anid diya. Nah. Karena hafal itu menjaga sesuatu dari hilang. Walau alfadha fakat. Sekalipun ada ianya sesuatu itu lafaz saja. Kalau ifat juga pemahamannya hanya menghafal lafaz saja Ustaz. Kadang Nggak kita ma nggak nggak peduli. paham. Nggak terlalu peduli dengan isinya kan. Kan banyak orang yang bisa hafal alfiyah Ustaz. Nah, kayak anak-anak gitu sering dengar hafal cuma nggak paham. Makanya beliau nggak nyuruh hafal, nyuruh i'lam. Nah, tahu sampai mendetailnya. Masya Allah. Walam yakul dan juga beliau tidak mengatakan isma dengar olehmu. Kenapa? Li'annal amra bisam'i yaktadhi tahsilal lafzi fakat. Karena perintah dengan mendengar itu menghendaki ia akan hasil lafaz saja yang didengar oleh kuping, lafaz. Wal maksuduhuna bermula yang menjadi maksud di sini itu tahsilul ma'ani ala wajhil jazmi bisur'ati. Menghasilkan makna di atas jalan pasti dan paragu bisur'atin dengan cepat. Makanya harus iklam. Ketahui maknanya, yakin dan harus cepat. Jangan pikir-pikir lama. Tapi tetap kita butuh waktu, kan? Itu kan keinginan beliau. Cuma prosesnya kita tetap lama. Dan kecerdasan beliau beda dengan pada umumnya. Masya Allah. Jadi ilah beda dengan Ifa, dengan Isma. Masya Allah. Dengan Iqra. Susah juga ngingatnya, Ustaz. Nah, ini kita baca aja nanti kita dengar-dengar ulang. Nah, saya rekam. Oke. Insya Allah. Wa qawluhu biwujubil ma'rifah. Fa'lam biwujub. Fa'lam. Gimana syairnya? Biwujudi ma'rifah. Saya belum hafal lagi Ustaz, belum sempat. Wa ba'du fa'lam Fa'lam biwujubil biwujudi ma'rifah. ma'rifah. Min Wajibin wajibin lillahi lillahi isrina isrina sifat. sifah. Nah, wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah. Jadi kata beliau, qauluhu biwujubil ma'rifah muta'alliqun bi'i'lam. Nah, jadi ucapan beliau biwujubil ma'rifah bi ini muta'alliq dengan i'lam. Ketahui olehmu dengan fal ba'u lil mulabasah. Maka ba itu untuk mulabasah. Mulabasah kalau bahasa kita melekat Ustaz, memakai, memakai. Artinya ketahui olehmu sambil kamu tahu wajibnya makrifat. Nah, itu. Paham ya? Ketahui olehmu dan ketika kamu mengetahui kamu tahu bahwa itu wajib. Ya, dan juga ilam memang amar. Qauluhu min wajibin bayanun lil ishrin wa ba'du fa'lam biwujubil ma'rifah. Nah, kemudian min wajibin lillahi. Min wajibin lillahi isyrina sifat. Sifat. Ketahui olehmu, apa kamu ketahui dengan wajib ma'rifah akan 20. Apanya 20? Sifat. Apanya 20? Min wajibin.
Hmm. 20 yang wajib. Jadi min wajibin bayan isyrina yang berada di depan dia. Nah. Wa qauluhu isyrina maf'ulun bih li'lam. Dan berulang ucapan nazim isyrina itu maf'ul bih bagi i'lam. I'lam isyrina sifatan. Wa qauluhu sifatan tamyidun mufassirun lima waqa alaihi isyruna. Bermula ucapan nazim sifatan, isim nakirah, masuk, itu tamyid. Hmm. Mufasir yang menafsirkan dianya tamyid bagi sesuatu yang terjadi di atasnya sesuatu oleh isyruna. Maknanya sifatan ini tamyid yang menjelaskan mubham dari kata 20. 20. Apanya 20? Belum jelas. Oh, sifat. Nah, tamyid menjelaskan isim nakirah yang menjelaskan angka-angka yang belum jelas. Nah, kemudian wahwa mansubun bi'ishrina ini kan udah kena hungus. Dan Hmm. dianya sifatan atau dianya ucapan musannaf sifatan itu mansubun bi'ishrina dengan ishrina. Kama qallahu Syarbainiyu sebagaimana yang mengatakan akannya oleh Syekh Syarbaini. Jadi maknanya bagaimana? Ini bermaksud oleh musannaf annahu yajibu ala kulli mukallafin bisyar'i. Wah, sungguh hal dan sya'an itu wajib kepada setiap mukallaf wajib dengan syarat. Nah, kalau akal tidak mungkin mewajibkan. Nggak harus 20 kalau akal. Ini syarat. Hmm. Wajib kepada setiap mukallaf dengan syarat oleh bahwa ya'rifah. Tahu ia isyrina akan 20 sifatan mufasalatan. Apa 20 sifat? Sifat mufasalah. Sifat yang akan didetilkan. Nah, ma'atikadi bersama meyakini annalillahi ta'ala wajibatin wa kamalatin la tatanaha. Bersama meyakini bahwa sungguh bagi Allah Ta'ala itu ada wajib-wajib dan kesempurnaan-kesempurnaan yang tidak berakhir ya. Artinya kita harus yakin sifat wajib bukan cuma 20 yang wajib kita Hmm. ketahui berdasarkan rangkuman Abu Hasan Al-Asy'ari misalkan. Nah, artinya segala sifat sempurna wajib ada pada Allah. Nah, tadi kata beliau i'lam, i'rif, ma'rifah olehmu. Wa hakikatul ma'rifati hiya al-jazmul muwafiqu lil haqqi an dalilin. Hmm. Bermula hakikat ma'rifah itu dianya hakikat ma'rifah itu menjazam. Jazam itu keyakinan yang sesuai ya bagi kebenaran, jazam dari dalil. Artinya apa namanya jazam itu keyakinan lah bahasa Berdasarkan kita. dalil ya. Nah, keyakinan yang dihasilkan, keyakinan yang sesuai dengan fakta, sesuai dengan kebenaran, tapi harus sesuai dalil. Kalau keyakinan yang timbul bukan dari dalil, dari dengar kata guru misalkan atau ngikut guru, itu taklid namanya misalkan. Nah, jazam berarti harus ada dalilnya. Nah, ma'rifah harus pengetahuan yang kita dapatkan dari dalil. Keyakinan yang kita dapatkan berdasarkan dalil. Wa amat taklidu fahuwa i'tikadu madmuni qaulil ghairi wa fi'lihi wa takririhi min ghairi ma'rifati dalilin. Adapun bermula taklid, niscaya maka dianya taklid itu i'tiqadu, itu meyakini madmuni kandungan dari ucapan orang lain. Hmm. Meyakini atau mengiktikadkan, mempercayai kandungan bagi ucapan orang lain, fi'lihi perbuatannya orang lain, takririhi uraiannya orang lain atau pengakuannya orang lain min ghairi ma'rifati dalil dari ketiadaan mengetahui dalil, nggak tahu Hmm. dalilnya dan dia juga nggak menceritakan dalil misalkan. Wa kharaja bidzalika talamidatu ba'da ayyurshidahumul asyakhu lil adillah. Keluar dengan mereka oleh para santri murid. Nah, ini murid nggak disebut taklid. Hmm. Sesudah membimbing akan mereka oleh para guru untuk dalil. Jadi guru jelasin dalil, murid paham dalil tentang Allah khususnya. Ketika itu dia Hmm. tidak lagi disebut mukallid. Fahuwa arifuna la mukallidun. Fahum. Maka mereka Hmm. santri-santri tadi jadi arif. Nah, la mukallidun bukan tukang taklid. Masya Allah. Waktulifa fiman qallada fi ilmil aqaidi ala sittati aqwalin dan diperselisihkan pada orang yang bertaklid ia dalam ilmu akidah. Diperselisihkan pada orang, mana pada orang pada iman orang yang taklid ia dalam ilmu akidah diperselisihkan di atas 6 pendapat. Ada 6 pendapat para ulama berkaitan dengan sah tidak iman orang yang taklid. Taklid. Nah,
Al awalu al iktifa'u bit taklid ma'al isyani in kana fihi ahliyatun nadri. Bermula yang pertama itu memadai dengan taklid. Memadai dengan taklid. Iman orang yang taklid sah. Dia nggak disebut kafir. Tetap mukmin. Bersama maksiat. Tapi dia dosa. Hmm. Memadai dengan taklid bersama dosa. Ada syarat baru dosa. Ingkana fihi jika ada pada orang itu, padanya si mukallid itu ahliyatun nadri, ahli berpikir. Orangnya cerdas, akalnya sehat, tapi dia nggak mau capek-capek taklid aja dah. Nah, itu imannya sah tapi maksiat. Wa illam yakun fihi ahliyatun nadri. Wa illa ini wa illam yakun maksudnya. Jika tidak ada pada dia kemampuan nazar, kemampuan berpikir, fala asyana, maka tidak ada maksiat. Lebih utama lagi sah imannya dan nggak dosa kan? Ya. Hmm. Hadza huwa alladhi i'tamadahu ulama'u. Ini bermula ini itulah alladhi, itulah pendapat yang memegangi akannya pendapat oleh para ulama. Ini yang umum, yang paling masyhur ini pendapat. Ya. Cuma saya baca dalam kitab Kifayatul Awam, Syekh Sanusi doang yang keras banget, nggak boleh taklid. Nah, tapi ada yang bilang beliau rujuk dari pendapatnya. Tapi rujuk itu nggak tertulis dalam kitab beliau. Tapi Hmm. kata-kata orang ulama-ulama lain sesudah beliau, Ada kalau jadinya gitu ya. ya. Qala Audul Ghumarawi, Ghamrawiyu. Audul Ghamrawiyu berkata oleh Syekh Audul Ghamrawi. Apa kata beliau? In rumta ilmal asli kun mujtahida wa la tuqallid fal khilafu qad bada. Jika engkau berharap akan ilmu asli, kun jadilah kamu itu seorang mujtahid. Wala tuqallid, janganlah engkau bertaklid. Fal khilafu qad bada, maka bermula khilaf itu sungguh bada, nyata iya dalam masalah tauhid maksudnya. Dalam masalah tauhid itu nyata banget khilaf tentang sah tidaknya iman si mukallid. Wal qaulatu sahihatu syahirah, dan bermula pendapat yang sahih. Asyahiratu lagi masyhur itu aisyanuhu, maksiatnya tukang taklid. Ingkana za basiratin, jika ada ianya si mukallid tadi itu za basirah, yang mempunyai basirah mata hati. Nah, itu za basirah ini sama juga ibarat ahli nazar, sehat pikiran. Nah, itu. Dah. Qauluhu in rumta. Nah, ini beliau ngupas syair dikit. In rumta. Apa mana in rumta? Tolabta. Nah, jika engkau Hmm. mencari akan ilmu asli. Fababuhu qala. Maka bermula babnya rumta itu qala. Qala kulta. Nah, ya. Rama rumta. Rama ya rumu. Ya. Kitab Nurul Dalam. Syarah Aqidatul Awam. Saya nanya guru. Ada yang nanya, Ustaz? Masya Allah. Nah, kedengaran. Qauluhu zabasiratin. Bermula ucapan Syekh Aud tadi. Atau Iwadul Ghamrawi. Iwad gitu aja. Atau Audu atau Iwadu. Bermula ucapan beliau zabasirah itu mananya sahibu ilmin. Pemilik ilmu. Wa yujma'u ala basair. Dijamakkan akan dianya basirah. Di atas basair. Basirah, basair. Bi khilafil basaril ladzi huwa ru'yah, dengan sebalik basar, basar yang dianya basar itu ru'yah. Kalau basar maknanya melihat dengan mata, fayujma'u ala absarin, maka dijamakkan akan dianya basar kepada absar. Hmm. Jadi kalau basirah mata hati, basair, kalau absar mata kepala. Eh. Nah, itu salah. Kalau basar melihat dengan mata, kalau absar melihat dengan mata hati gitu. Itu sama kayak basar basirah. Ama kalbun qalib. Kalbun hati, qalib badan, Ustaz. Qalibun badan. Nah, itu. Pendapat yang kedua, asani adamul iktifa ibihi. Bermula pendapat yang kedua itu tidak memada dengannya taklid. Gak memada. Kalau dia ahli nadar tadi, bukan hanya maksiat, tapi memang gak memada. Fayakunul mukalidu kafiran. Maka adalah si mukallid itu kafir. Nah ini Ustaz. Wa alaihi sanusiyu. Dan di atas ini kaul sani Syekh Sanusi kan.
Keras beliau. Nah, nah itu. Qala Abdurrahmanil Maniliyu. Nah, ini saya kurang tahu cara bacanya. Maniliyu apa Manila? Mungkin orang Filipina kali ya. Manilin. Manila mungkin Filipina. Filipina kan banyak. Dari Fatani, dari Thailand banyak ulama-ulama. Qala Abdurrahman Al-Manila. Al-Maniliyu. Apa kata beliau? Wahadzal qaulu mabniyun ala man'i taklid. Bermula ini pendapat yang kedua, kafir pentaklid. Bermula ini kaul itu didasari. Dibangun di atas larangan taklid. Kalau nggak boleh taklid, taklid ya kafir. Wa annal ma'rifata syartun fi sihatil iman. Dan bermula ini pendapat itu dibina di atas bahwa sungguh ma'rifah itu menjadi syarat dalam sahnya iman. Ya, harus baru sah iman harus benar-benar ma'rifah. Wal Ya. haqqu khilafu. Bermula yang benar itu sebaliknya ini kau. Enggak. Dalam bab ini orang nggak mendukung pendapat Syekh Sanusi, Ustaz. Kan nggak Terlalu semua. berat ya. Ya, dalam kitab Ifadatul Awam panjang lebar. Kalau begitu banyak banget umat Nabi masuk neraka katanya kan. Nah itu. As-salisu al-iktifa'u bihi ma'al isyani mutlakan. Bermula pendapat yang ketiga itu memada dengannya taklid bersama maksiat mutlak. Mutlak. Boleh taklid tapi tetap dosa. Ini nggak masuk ini. Ai sawa'un kana fi ahliyatun linadri amla. Artinya sama saja adalah pada dia itu kemampuan bagi nadar atau tidak. Nah, ini kan nggak adil, Ustaz, kan? Dia orang bodoh tetap nggak boleh taklid. Bukan nggak boleh, tetap boleh taklid tapi dosa. Nah, ini pendapat ini pasti ditolak nih. Ya, ini memadai taklid tapi nggak taksil umum. Baik dia punya kemampuan atau tidak, boleh taklid tapi dosa. Nah, ini Qalal Maniliyu berkata Syekh Manili tadi bahwa mardudun ini kaul salis itu mardud. Tolak. Tolak, nggak kepake. Nah, itu. Summa qala aidan kemudian berkata ianya Syekh Manili ini kemudian berkata ianya pemilik kaul salis kelihatannya. Kaul salis memadat taklid walaupun maksiat, baik dia mampu atau tidak. Maksudnya apa? Ada maksudnya juga. Kemudian berkata ia pula atau kata Syekh Manili ini yang dekat Ustaz. Kemudian Ya. berkata ianya Syekh Manili pula wa mahalul khilafi innama huwa fil muqallidi ladzi indahu tuma'ninatu nafsin. Bermula kedudukan khilaf, khilaf sah tidaknya taklid iman si mukallid hanya saja dianya khilaf itu fi mukallidilladzi pada si mukallid yang di sisinya si mukallid itu tumak ninatu nafsin tenang jiwanya. Makna dia udah harus begitulah, nggak bakal berubah lagi. Ya, nggak ragu-ragu. Cuma makna tenang jiwanya. Bagaimana maksud tenang jiwa pentaklid? Ini biangkana bihaisu law raja'a mukalladuhu lam yarja. Dengan sekira-kira atau dengan bahwa ada ianya si pentaklid jikalau rujuklah oleh si mukallatnya mukallat yang ditaklid oleh dia saya maaf gurunya dengan bahwa ada ianya si mukallid dengan sekira-kira jikalau rujuklah oleh si mukallatnya niscaya tidak rujuk ianya si mukallid dia kenal Allah ngikuti gurunya sekarang naudzubillah gurunya murtad Ustaz Hmm. gurunya murtad dia tetap enggak murtad nah, itu makna tenang jiwa dia udah paten begitu pokoknya keyakinan saya percaya Allah memiliki sifat 20 Ya. misalkan walaupun nggak tahu dalilnya kan. Ah, Ya. kalau keyakinan dia seperti itu walaupun dia taklid itu iman dia. Nah, disitulah yang kedudukan ada khilafnya. Ada yang bilang sah, ada yang tidak. Pendapat mutamat sah. Guru Tapi ini yang kalau disebut, mohon maaf ini kalau yang disebut tahu 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 dalil ini hmm, maksudnya tahu dalil akidah kita tentang ayat Quran, dalil terus sunnah gitu, Bro. ya dalil ijmali atau dalil akli boleh misalkan gitu. Ringan banget. Percaya nggak kamu adanya Allah? Percaya dalilnya apa? Ada alam. Ah, gitu udah cukup. Gitu. Ringan. Nah, Ringan kan aja. kan gitu biasanya Sa, kan? Ya, ya, ya. Nah, itu makna tenang jiwa dia nggak rujuk walaupun yang diikuti oleh dia udah rujuk dari pendapatnya. Wa illam yakun indahu tuma'ninatu nafsin. Wa illa jika tidak memiliki ketenangan jiwa, masih ragu-ragu.
Karena kafiran ittifakan ada ianya si mukali itu kafir nih sepakat. Itu enggak diperselisihkan. Nah, tapi yang diperselisihkan sah apa tidak, iman dia tetap aman walaupun dia taklid. Nah, itu sama dalam kehidupan di masyarakat. Kadang orang awam kadang lebih yakin terhadap Allah kan gitu, Sa. Sekali dengar langsung diamalkan kan, nggak Katanya kita itu neko-neko. taklid tapi dengan sedikit tahu tentang dalil gitu itu baru itu taklid gitu masih taklid ya. Itu bukan taklid lagi, Ustaz. Bukan bukan taklid buta gitu maksudnya gitu. Iya, ada melihat dikit ya. Nah, Masya Allah. Nah, itu. Ar-rabi'u annaman qalladal Qur'ana wa sunnatal qat'iyyata saha imanu. Bermula yang keempat itu bahwa orang-orang yang mengikuti akan Quran dan sunnah yang kat'i, niscaya sahlah oleh imannya. Artinya hmm. dia nggak tahu dalil akli, Ustaz. Pokoknya dalil nakli. Percaya kamu ada Allah. Ya, percaya kamu Allah punya sifat sama besar. Semua dia tahu ayat Quran yang itu, Ustaz. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Ya udah Allah bilang Allah Maha Hmm. mendengar ya udah. Saya percaya aja. Barang siapa yang mentaklid ia akan Quran, sunnah yang kata ini saya salah imannya. Kenapa litiba'ihil iya? Karena mengikutinya dia akan yang kata'i. Paman qallada ghaira dzalik, barang siapa yang mengikuti ia akan selain demikian, Quran dan sunnah. Lam yasiha imanuhu tidak salah oleh imannya. Kenapa? Li'adami amnil khata'i ala ghairil maksumi. Karena tidak aman salah di atas selain maksum. Ini ketemu buku satu ada tulisan nggak jelas penulisnya Ustaz kan? Nggak ada dalil, nggak ada apa-apa. Tulisannya pokoknya Allah punya kudrah. Misal kita percaya aja, nggak cukup kelihatan. Nah, kalau begitu maksudnya. Hmm, Kebanyakan pendapat nih Ustaz, pusing. Maksum apa arti maksum? Oh, al maksud bil maksum huna al Quran wa sunnah al qat'iyah. Bermula yang dimaksud dengan maksum di sini itu Quran dan sunnah yang qat'i. Barang Hmm. siapa yang mentaklid dia akan keduanya, salah imannya. Kama bayyanahu al-Imam Musawi sebagaimana nama yang menjelaskan akannya oleh Imam Sawi rahimahullah dalam Syarah Jauhara. Nah, itu. Ini Jadi kita bagaimana kita mengikuti Quran Ustaz kalau kita nggak paham? Berarti kan harus paham juga Ustaz kan? Quran kan kita nggak bisa ngomong sendiri kalau nggak ada yang baca. iya, iya. Nah, udah Ustaz biarin. Yang kelima al-iktifa'u bihi min ghairi isyanin mutlakan. Bermula yang kelima itu memadai dengannya taklid dari ketiadaan maksiat nisbah mutlak. Enggak dosa. Pokoknya cukup taklid. Baik ahli nadar atau tidak, enggak apa-apa, enggak dosa. Kenapa? Ahli nadar, malas nadar, tetap sah imannya. Lianna nadra syartu kamal. Karena nadar, berpikir itu syarat sempurna. Artinya ahli nazar tapi nggak nazar itu mungkin orang-orang yang sebenarnya punya akal kecerdasan akal tapi dia mungkin apa Ya. enggak dipergunakan lah malas gitu ya. Ini dia pengen menjaga akalnya, akal orisinil biar mahal kan? Malas pikir dia, Ustaz. Malas berpikir. Nah, tetap sah imannya. Ya. Faman kana fi ahliyatun nadri walam yandur, barang siapa yang adalah padanya itu kemampuan nazar, kemampuan berpikir tapi dia tidak berpikir, fakat tarakal aula, maka sungguh meninggalkan ia akan keutamaan. Nggak apa-apa meninggalkan keutamaan. Kata Zakarul Bajuriyu demikian menyebutkan akan ini oleh Syekh Bajuri. Di mana beliau menyebutkan dalam syarah Jawharatul Tauhid. Udah tauhid. Nah, walam yadzukuris salisa was salisa, beliau tidak menyebutkan pendapat ketiga dan keenam. Keenam. Qala al-Manili berkata oleh Syekh Manili wa ala hadza yakunu nadrul musilu ilal ma'rifati mustahabban. Di atas ini kaul yang kelima tadi adalah nadar, adalah berpikir yang bisa mengantarkan ianya berpikir kepada ma'rifah itu sunnah saja nggak wajib ya. Ada pendapat di atas menyatakan wajib nadar. Ya, nurut tolak. Nah, itu. Asadisu yang keenam anna iman al mukallidi sahihun bahwa sungguh iman pentaklid itu sah. Wa yahrumu alaihin nadru dan haram kepadanya oleh berpikir. Ini aneh lagi Ustaz. Ini gimana nih? Haram berpikir, nggak usah pikir-pikir. Nah, ini para ulama menanggungkannya. Wahwa mahmulun alal makhlutati bil falsafati. Bermula pendapat yang Ah, keenam ini dihamalkan kepada yang bercampur dengan falsafah. itu filsafat. Nah,
Ini apa namanya? Ini saya kurang paham sebenarnya. Tiga, kalau Sawi rahimahullah, Syekh Sawi berkata bahwa dianya pendapat keenam yang menyatakan nggak boleh pikir-pikir, yakin aja, nggak tahu gimana dapat keyakinan tanpa berpikir kan? Wahwa madhabu ghalibi sufiyah. Ini adalah madhab kebanyakan para sufiyah. Oke. Fa innahum yaqulun, mereka berkata, mata ghaba hatta yustadalla ali. Kapan gaib Allah sehingga perlu dicarikan dalil kan? Tentunya Allah nggak pernah gaib, maksudnya nggak pernah menghilang. Ada, cuma nggak kelihatan. Wa mata khafiya, kapan tersembunyi ia hatta takunal asaru tadullu alaih. Hingga asar alam ini bisa menunjukkan kepada Allah. Kapan Allah tersembunyi? Wadzahiru kan gitu Ustaz. Kalau betul ya. Ini kata Sufia. Biarin kata Sufia. Lanjut Ustaz. Lanjut dulu 10 menit lagi. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun li khalqi bil itlaqi wa qaimun ghani wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli syai sami'unil basiru wal mutkallimu lahu sifatun sab'atun tantazimu. Masya Allah nih. Keren banget nih kalau kita hafal, Sah. Saya lagi banyak dengerin itu apa apa Lagu. namanya yang dibacain orang. Iya, iya, iya. Itu putar aja 24 jam. Insya Allah sebentar hafal. Maka bermula Allah itu mewujud. Itu qadim. Itu baki, kekal. Mukhalifun itu berbeda bagi makhluk. Berbeda bil itlak secara umum. Artinya dari Iya. segala sisi Allah beda dengan makhluk. Nah, ini ke mukhalif ini. Berbeda dengan mutlak. Wa kaimun, dianya Allah itu kaimun. Apa makna kaimun? Ghani. Kaimun artinya berdiri sendiri. Maknanya kaya. Hmm. Nah, nggak perlu kepada yang lain. Wa wahidun, dan dianya Allah itu esa. Wahayyun, dan maha hidup. Qadirun, maha kuasa. Muridun, maha berkehendak. Alimun, maha mengetahui. Mengetahui kulli syai' dengan segala sesuatu. Sami'on, dianya Allah itu maha mendengar. Al-basiru, maha melihat. Wal mutakallimu, dan berbicara. Lahu sifatun sab'atun. Baginya Allah itu ada sifat yang 7. Tantadimu, yang tersusun ianya 7. Ya, itu nadamnya. Urut dalam. Hanya nih. Berkehendak oleh misalnya. Idza aradta ma'rifatal 'ashrina sifatan. Apabila engkau berkehendak akan mengenal 20 sifat, fa'aqulu laka. Maka aku berkata bagimu. Di sini beliau pengen bilang fallahu fa, ini fa jawab. Syarat takdir. Ada syarat ditakdirkan idza aradta. Apabila engkau pengen mengenal 20 sifat, fa'aqulu laka. Maka aku berkata bagimu Allahu mawjudun ila akhiriha, hingga akhirnya bait. Fal wujudu amrun i'tibariyun ya'tabiruhul mu'tabiru fi dhihnih. Maka bermula wujud itu perkara yang i'tibari. Itu perurusan perkara yang ada dalam anggapan ya. Yang memperhitungkan, yang mengiktibarkan akannya perkara oleh si mu'tabir dalam pikirannya. Apa makna mengiktibar? Yukaddiruhu fihi. Mentakdirkan ia akannya perkara dalam dirinya. Artinya wujud itu nggak kelihatan. Kalau wujud artinya sifat nggak kelihatan. Itulah yang disebut amrun iktibari. Ya. Yang Ah, kelihatan yang maujud, misalkan maujud itu benda yang bersifat dengan sifat wujud disebut maujud. iya. Nah, kalau wujud itu ada kan nggak kelihatan. Nah, si Zaid itu ada, nggak kelihatan. Yang kelihatan si Zaidnya. Si Zaid namanya maujud. Nah, karena di dia ada wujud, dia disebut maujud. Jadi Mewujud. wujud itu sendiri hal. Masya Allah. Nadhiruhu, bermula perbandingannya. Perbandingannya. Itu as-saubu masalah. Itu pakaian sebagai contoh. Pakaian. Hmm. Ini kita pakaian. Idza kana fi sundukin, apabila ada yang pakaian dalam kotak. Pakaian ada dalam kotak, enggak kelihatan Ustaz? Ada. Iya. Pakaian itu ada. Suma ukhrija minhu, kemudian dikeluarkan akan dianya pakaian darinya kotak. Nah, begitu dikeluarkan, pakaian itu namanya maujud, kelihatan. Fa innahu yattasifu duhur. Sungguhnya pakaian itu bersifat ia dengan duhur. Nyata, tampak, kelihatan. Fahadat duhuru laisa wasfan zaidan. Maka bermula ini zahir tadi, tampaknya baju, tidak ada, yaitu sifat yang lebih di atas pakaian. Artinya tampak itu itulah pakaian sendiri. Ya, jadi kayaknya Ustaz. Di sini beliau pengen bilang kalau wujud itu in maujud.
Hmm. Jadi kalau kita berdasarkan kitab Ifadatul Awam, dalam memaknakan wujud itu ada dua. Ada yang bilang wujud itu in maujud. Ada yang bilang wujud itu satu hal. Maknanya sifat. Sifat benda ketika benda itu ada, dia pasti ada wujudnya. Selama benda itu ada, dia ada wujudnya. Tapi wujud nggak kelihatan. Yang kelihatan bendanya. Nah, itu kalau kita manai wujud itu sifat hal. Jadi Tapi mau ada juga, mewujud mewujud itu sifatnya wujud gitu. enggak, mewujud itu benda yang bersifat dengan wujud. Ah, ya. Atau jangan kita bilang benda lah. Karena membahas tentang Allah. Zat yang bersifat dengan wujud disebut zat yang mewujud. Ya, rumah mewujud. Nah, itu kan. Karena dia ada wujudnya. Ya. Beliau mencontohkan kepada pakaian. Pakaian itu ada. Apa makna ada? Ya, dia mewujud. Begitu dikeluarkan dari kotak, kan kelihatan. Tadinya nggak kelihatan. Jadi apa juga? Nah, ini kata beliau. Maka bermula ini zuhur, tampaknya pakaian tadi yang dikeluarkan dari kotak itu bukan sifat yang lebih di atas pakaian, yaitu pakaian itu sendiri. Makanya lebih kepada kemungkinan wujud itu in maujud. Illa annal akla yukadiruhu wasfan zaidan. Melainkan bahwa akal itu mentakdirkan ianya akal akannya zuhur akan sebagai sifat yang lebih. Padahal nggak lebih. Pakaian ada, cuma kita nggak kelihatan dihalangi oleh kotak tadi. Nah, kalau bahasa manusia, itu baru kelihatan katanya udah dikeluarkan ya. Kurang paham juga Ustaz. Gitu aja Ustaz. Nanti kita baca 7 kali lagi insya Allah paham. Ya. Hadza ma haqqaqahul ulama'u min qaulil Asy'ari. Bermula ini itu mah yang telah mentahqiq akannya mah oleh ulama dari ucapan Syekh Asy'ari radhiyallahu taala an. Dah titik. Wa daliluhu qaulu ta'ala dan bermula dalilnya wujud. Dalilnya Allah itu wujud. Qauluhu ta'ala itu firman Allah Subhanahu wa taala, la ilaha illa ana. Allah bilang tidak ada ilah, tidak ada yang disembah kecuali aku. Nah, berarti Allah kan ada. Nah, Ya. itu aja Ustaz. Apa dalil ada Allah? Allah bilang dalam Quran la ilaha illa ana. Udah, Nilai anak. aman kan? Wa aidan dan juga lau lam yakun subhanahu wa ta'ala maujudan maka nasyai'un minal khalqi. Jadi kalau tidak adalah Allah Subhanahu wa taala itu yang maujud, misalkan Allah nggak ada, sungguh tidak adalah sesuatu dari ini makhluk. Nggak ada makhluk, nggak ada yang buat makhluk. Ini panjang urusannya kalau kita detailkan Ustaz. Nah, Panjang kalau nggak banget. ada Allah, nggak ada makhluk. Nanti orang nanya, emang kalau ada makhluk, kenapa makhluk itu harus Allah yang buat? Misalkan ditanya kan, mungkin bukan Allah yang Ya. buat. Nah, oke lah, bukan Allah yang buat. Tapi ya siapa? Kan dia makhluk juga berarti harus ada yang buat lagi nanti sampai ke tasalsul sana. Kalau kita takdirkan habis terjadi dur, berputar-putar ke habis-habis. Dah. Nah, wal kidamu dan kidam. Wal kidamu huwa adamul awwaliyati liwujudihi ta'ala. Bermula kidam itu dianya kidam. Itu tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah Ta'ala. Jadi nggak ada awal bagi wujud Allah. Nggak ada Betul. ketiadaan sebelum Allah. Dan Allah nggak ada sebelumnya. Allah nggak ada sebelum. Falam yakhluk nafsah maka tidak menciptakan oleh Allah akan dirinya. Kalau Allah menciptakan dirinya berarti ada kekosongan. Wala khalaqahu ghairuh dan tidak menciptakan akannya Allah oleh selainnya Allah. Memang Allah penyebab segalanya. Allah sendiri nggak ada penyebabnya. Itu disebut keberadaan Allah zatiyun. Nggak ada karenanya. Ya. Nah, Kalau Allah Ta'ala Allah berfirman lam yalid walam yulad. Tidak melahirkan ianya Allah. Kalau melahirkan berarti Allah melahirkan Allah. Allah menciptakan Allah kan gitu Ustaz. ini. Allah berarti kalau melahirkan pasti melahirkan Allah. Enggak, Allah tidak melahirkan. Nah, walam yulad dan tidak dilahirkan akan dianya Allah. Nah, berarti enggak ada yang menciptakan Allah. Karena Allah tidak dilahirkan. Panjang urusannya. Kenapa Allah tidak melahirkan? Nah, karena Allah abadi. Enggak perlu pengganti kan gitu Ustaz. Yang melahirkan kan yang perlu pewaris. Nah, Perlu ada menggantikannya. generasi penerusnya. Nah, Allah kadim dan baka. Nah, jadi nggak perlu pewaris.
Wal baqa'u huwa adamul inqidha'i liwujudihi ta'ala. Bermula baqa itu dianya baqa itu tidak ada habis-habis. Adamul inqidha, tidak berlalu bagi wujudnya Allah Ta'ala. Allah abadi. Qala Ta'ala Allah berfirman, wa yabqa wajhu rabbik. Kekallah oleh zat Tuhanmu Zul Jalal yang memiliki keagungan dan ikram kemuliaan. Kekallah zat Tuhanmu. Jadi bukan wajah doang yang kekal, Ustaz. Eh. Nah, sebut juzu iradah kul. Nah, itu kalau mazhab Asy'ari. Ya. Kok si Fulan nggak kelihatan mukanya? Maknanya bukan muka doang, badan-badannya nggak kelihatan kan gitu. Eh. Bahkan ada yang lebih kecil lagi, kok nggak kelihatan batang hidungnya kan gitu, Sa? Lebih kecil dari muka. Sebut juzu maksudnya kul. Ini wajah tuh. Aku menghadapkan akan wajahku bukan wajah, tapi aku menghadapkan zatku, jiwa ragaku. Nah, lillahi fatiri samawati wal ardh. Bagi pencipta langit dan bumi ya. Disebut wajah maknanya zat kita. Ya, jangan kita hadapkan muka doang, hati kemana-mana kan itu Ustaz. Eh. Bahkan dalam sholat miring kepala tetap sah sholat selama dada menghadap kiblat. Nah, itu. Wal mukhalafatu lil hawadisi huwa adamu mumasalati syai'in minal hawadisi lahu subhanahu wa ta'ala. Bermula mukhalafah lil hawadis itu artinya adamu mumasalah. Tidak menyamai sesuatu apapun dari makhluk baginya Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi mumasalah itu sama persis. Nggak ada yang sama persis. Kalau musyabahah sama dikit pun juga nggak ada. Ya, jadi ini nggak ada yang menyamai. Maksudnya nggak ada sesuatu selain Allah yang sama bagi Allah. Ya, jadi gampangnya kullu ma khatara bi balik fallahu bi khilafi dzalik. Yang itu saat kaidah keren. Setiap apa yang terpikir di pikiranmu tentang Ada Allah, masih beda Allah tidak dengan seperti itu. pikiran itu ya. Ya, karena pikiranmu itu makhluk. Allah itu bukan makhluk. Ya, ya. Kemudian falaisa lahman maka bukan ianya Allah itu daging. Allah bukan terdiri dari daging. Wala adman bukan pula tulang. Wala tawilan Allah itu tidak panjang. Wala kasiran tidak pendek. Wala mutawasitan tidak pula pertengahan. Bahwa ta'ala zatun laisa fiha syai'un min sifatil hawadis. Maka dianya Allah Ta'ala itu satu zat. Yang tidak ada padanya zat itu sesuatu dari sifat-sifat makhluk. Nggak ada. Nah, makanya ya nggak bisa dibayangkan. Makanya nggak ada kewajiban juga memikirin zat Allah. Justru dilarang. Dilarang Nah, ini oleh. ada nih. Ada nih. Cuma ini beda dikit nih. Kullu ma khatara bibalik min sifatil hawadis la tusaddiq anna fillahi syai'an min dzalik. Nah, beda nih, Ustaz. Hmm. Nah, saya biasanya hafal kullu ma khatara bibalik fallahu bi khilafi dzalik. Lebih ringkas. Di sini panjang nih. Kullu ma khatara bibalika, bermula setiap apapun yang terlintas ia di balika di hatimu daripada sifat-sifat hawadis, la tusaddiq itu jangan engkau percaya pada Allah akan sesuatu dari demikian. Akan mau sungguh pada Allah itu ada sesuatu dari demikian. Enggak ada. Yang kita pikirkan itu enggak ada pada Allah. Maksudnya dalam bentuk tasbih. Walaisa lahu makanon aslan. Dan tidak ada baginya Allah itu tempat sama sekali. Allah memang tidak bertempat. Karena Allah Ya. sudah ada sebelum adanya tempat. Dan Allah tidak berlaku aina kepadanya. Aina digunakan untuk nanya tempat. Sedangkan Allah sudah ada sebelum adanya tempat. Maka nggak sah kita gunakan aina Allah. Kan sering ini dipromosikan di luar. Ustaz. Bahkan Itu dianjurkan banyak tuh nanya di kitab-kitab apa di ini anak kecil itu malah kalau di apa daerah Timur Tengah ya. Ada ya itu kan pertanyaan-pertanyaan, "Aina Allah fis sama" gitu. wahabo itu. Ustaz. Jadi mereka itu berdasarkan hadis jariyah yang sangat dipertentangkan oleh para ulama. Hadis jariyah kan yang nanya Ainallah. Iya. Jadi ketika ada seseorang mengadukan kepada Nabi dia punya budak, budaknya udah Iya. ditampar. Apa yang Iya. harus dilakukan? Katanya bawa ke sini. Nah, kah? Kemudian Nabi bertanya katanya, di mana Allah? Dia bilang di langit. Oh, dia orang baik kalau macam merdekakan dia. Padahal Iya. kata para ulama, rata-rata itu termasuk syad, matannya syad. Yang sering ketika orang datang kepada Nabi, Nabi menyatakan attasyhadu alla ilaha illallah. Apakah kamu percaya Allah Esa, saya Nabi. Kalau percaya berarti dia Muslim. Jadi Nabi cuma dalam satu hadis itu yang bunyinya bertanya Aina Allah. Yang sering padahal atas syahadu. Nah, kenapa kita harus ngambil yang satu itu meninggalkan banyak hadis?
sahih yang lain. Nah, jadi nggak ada nih kalau dalam mazhab Asy'ari, laisa lahu makanun aslan. Tidak ada Hmm. bagi Allah itu tempat sama sekali. Falaisa dakhilan fid dunya, maka tidak ayatnya Allah itu di dalam dunia, wala kharijan anha, dan tidak pula di luar dari dunia. Karena semuanya tempat. Jadi nggak disebut untuk Allah Allah di luar langit, di dalam langit. Enggak. Nggak ada ibarat seperti itu. Kalau Allah Ta'ala, Allah berfirman, lam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada bagi Allah itu setara siapapun. Jadi nggak bisa Iya. dikiaskan dengan apapun. Makanya dalam tauhid nggak ada dalil kias. Tapi Yang orang ada Wahabi juga nyebutnya kalau suka itu apa namanya ala arsi istawa itu apa guru? Suka suka di itu aja dimanain begitu. kan yang jadi pegangan bukan ayat mutasyabihat, tapi ayat yang jelas dilalahnya. Laisa kamitslihi syai'un yang jelas. Lam yakun Hmm. lahu kufuwan ahad. Nah itu ayat-ayat yang lain yang mutasyabihat ngikutin ayat yang jelas, yang muhkamat. Nggak boleh yang jadi sandaran pokok ayat mutasyabihat. Nah, Ah, jadi ayat mutasyabihat dipahami dengan ayat muhkamat seperti ini. Cuma hmm. itulah khilaf para ulama Ustaz. Khilaf gak habis-habis. Nah, udah kita yakin aja. Qala ta'ala, Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada seperti Allah itu apapun. Qauluhu bil itlaq. Bermula ucapan musaneh bil itlaq. Apa makna bil itlaq? Min ghairi takyidin bi ba'dil wujuh. Dari ketiadaan dikaitkan dengan sebahagian sisi. Artinya nggak ada sisi apapun makhluk menyerupai Allah. Nggak ada. Bimakna dengan makna annahu ta'ala mukhalifun lil khalqi fi jami'il wujuh. Dengan makna bahwa sungguhnya Allah Ta'ala itu berbeda ia bagi makhluk dari segala sisi. Hmm. Falaisa subhanahu wa ta'ala mukhalifan lil khalqi min wajhin fi wajhin. Maka bukanlah Allah Subhanahu wa taala itu berbeda bagi makhluk dari dalam satu sisi saja. Pemumasilan dan menyamai makhluk fi wajhin akhara pada Yang sisi lain, yang lain. sisi yang lain. Enggak seperti itu, enggak. Tanazzahallahu an dzalik. Bersihlah Allah, maha suci Allah dari demikian. Udah 1 jam guru. Ada ya? Cukup Ustaz? Ya cukup. Nanti ada wakil mau binafsi nanti. Hmm. Insya Allah. Masya Allah. Nah, Luar itulah. biasa nih Mbak. Ini mah bukan 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 ke apa akidatul ayat awam. Wallahu a'lam bishawab wal ilmu wal ma'af. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa Oh. alihi walhamdulillahi rabbil alamin.